Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat semua hari ini? Puji Tuhan ya, semua dalam lindungan Tuhan ya. Jadi saya hari ini diminta untuk isi tentang parenting, eh, terutama tentang supaya kita jadi orang tua, ya kita jadi cakap digital. Apalagi kita kan ngerti banget ya, sekarang perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali, ya enggak? Siapa sih yang nyangka ya, waktu dulu ya, kita bisa bicara video call gitu ya, dengan orang yang jauh, hanya lewat video seperti ini ya. Apalagi kayak sekarang kan bisa bikin training dengan Zoom seperti ini, lintas kota, lintas negara pun bisa gitu ya. Bahkan saya waktu pas sekitar 2 minggu terakhir, saya sempat diskusi dengan salah satu seorang HRD dari sebuah perusahaan yang besar di Indonesia. Dia cerita sama saya gitu. Dia bilang, kan katanya kan pandemi ini akan segera berakhir, akan menuju endemi gitu ya. Dan dipikir seperti ini, dia kan ngobrol sama mereka, kira-kira namanya usaha training itu akankah kembali seperti dulu? Kita ada di ruang kelas, di hotel seperti itu. Ini dari seorang HR director dia bilang gini, saya rasa enggak, karena kita cukup merasa beruntung sih dengan lewat namanya era pandemi seperti ini. Kenapa? Karena kita bisa hemat kos yang sangat luar biasa. Dulu kalau kita bikin training mesti sewa hotel, kemudian mesti bayar akomodasi dan transportasi untuk semua peserta yang didatangkan dari seluruh Indonesia. Karena dia perusahaan ini punya cabang di banyak kota di Indonesia. Kemudian saya perlu mendatangkan juga trainernya. Kalau dia dari luar kota, kita perlu bayar biaya pesawat, biaya makan, dan hotel, dan segala macam. Dengan pandemi seperti ini, wah kita beruntung banget ya. Kita bisa cut cost yang luar biasa. Nah, jadi pandemi itu ternyata membuat teknologi semakin menaik dengan luar biasa. Tentunya kita juga mesti bijak mensikapi sebagai orang tua bagaimana. Nah, untuk itulah saya diminta oleh NSC untuk hari ini saya berbagi tentang cakap digital. Nah, saya berharap hari ini saya akan mengkaitkan lebih ke arah parenting karena saya sadar, paham, kita punya anak yang mereka akan jadi anak-anak yang native di secara digital dibanding mungkin kita kalau misalnya kita lebih berumur belum ngerti digital, kita kan bilangnya apa, imigran gitu ya, kita namanya belajar adaptasi ke era digital. Tapi kalau kita sebagai anak-anak muda, kita yang baru-baru punya anak, nah ini kita kadang juga merasa gimana ya mendidik anak di era seperti ini. Nah, izinkan saya hari ini saya berbagi bagaimana tips parenting juga untuk di era digital. Tentunya saya akan sharing dulu tentang bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi seperti sekarang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang namanya, saya akan berbagi tentang namanya penggunaan teknologi atau cakap digital. Jadi ini ada sesuatu materi yang saya sangat suka karena saya juga senang dengan dengan teknologi, hal-hal dengan namanya high tech seperti itu. Apalagi kita teknologi kan sangat-sangat membantu kita. Sekarang kalau kita hidup nggak ada teknologi, rasanya gimana ya? Semua serba butuh teknologi. Nah, sebelum kita mulai, kita ada beberapa rule dulu ya, beberapa rule untuk kita buat sharing hari ini kita menjadi keren ya, menjadi semangat semua. Nah, selama saya belajar sampai hari ini, saya menemui ada 3 kalimat yang menghambat kemajuan seseorang. Saya akan cerita ada 3 kalimat penghambat kemajuan seseorang. Ini berlaku kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai juga untuk anak-anak kita. Kalau ada kalimat seperti ini, kita mesti waspadai ya. Nah, kalimat yang pertama adalah mengatakan bahwa saya sudah tahu. Nah, saya pun juga mengevaluasi saat saya mengatakan saya sudah tahu, ini artinya apa? Jangan-jangan saya merasa sombong. Nah, tentunya kita mesti sama-sama terus belajar. Atau bisa juga terjadi kalimat saya sudah tahu adalah sebagai bentuk untuk kita menutup diri dari sebuah informasi yang baru. Saya sudah tahu, jadi kita tutup diri. Atau juga ini bisa terjadi karena kita nggak mau tahu.
Akan bilang, saya sudah tahu. Nah, kalau kalimat ini adalah kalimat yang seringkali menjadi penghambat di dalam kemajuan, di dalam aspek-aspek kehidupan kita. Mari kita singkirkan kalimat ini ya. Atau kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua adalah kalimat yang mengatakan bahwa saya nggak mampu atau nggak mungkin. Nah, biasanya orang-orang mengatakan bahwa saya tidak mampu itu di ruang sesi coaching saya menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang di masa kecilnya, di masa anak-anaknya, terutama dibilang namanya era-era golden age ya, usia 7 tahun ke bawah, ini adalah orang-orang yang di masa kecilnya seringkali dikritik atau disalahkan. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita semua masing-masing bilang, aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa gitu ya, itu nggak mungkin buat saya. Nah, kita cek ya, apakah kita seringkali menerima kritikan atau disalahkan semasa kecil kita. Ini akhirnya menyebabkan kita memiliki citra diri yang rendah. Artinya apa? Citra diri adalah bagaimana kita memandang diri kita. Citra diri, gambar diri yang rendah, merasa nggak mampu, nggak layak, itu karena seperti ini, kita seringkali dikritik atau disalahkan. Atau bisa juga terjadi orang-orang yang mengalami hal ini adalah orang-orang yang punya trauma di masa lalu. Nah, waktu masa lalunya, masa kecilnya punya hal trauma, jadi bilang, aduh saya nggak mampu deh. Nah, ini kita mesti waspadai ya, kalau kita punya kata-kata seperti ini. Atau bilang, itu nggak mungkin deh. Nah, ini biasanya artinya adalah dia ingin bebas dari keharusan atau risiko. Jadi kalau orang nggak mau diharuskan sesuatu, atau nggak mau ada risiko, bilang, nggak mungkin deh, nggak mungkin. Nah, itu biasa untuk menghindari ya sesuatu. Nah, kalimat yang ketiga, penghambat kemajuan adalah, saya coba. Ya udah deh, saya coba. Kata-kata saya coba, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada keraguan di dalam diri. Perhatikan, setiap kali kita bilang, saya coba, nah, mungkin ada keraguan di dalam diri kita. Atau bisa jadi yang kedua adalah karena kita mau menghindari dari tanggung jawab. Nah, kan udah saya coba. Ya gagal ya, wajarlah sudah saya coba. Nah, dia mau menghindari dari tanggung jawab. Ini adalah 3 kalimat yang seringkali menjadi penghambat kita bertumbuh di dalam aspek-aspek kehidupan kita. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, mari kalau kita punya 3 kalimat ini, dan apalagi ini sering kita ucapkan secara sadar maupun tidak sadar, mari kita ganti kata-kata ini. Kata-kata saya sudah tahu, diganti dengan apa? Caranya adalah dengan merubah jadi saya mau tahu. Nah, pada saat berkata saya mau tahu, itu adalah kesempatan untuk kita membuka diri. Nah, jadi ini adalah untuk membuktikan bahwa kita kepengen belajar. Nah, kalau kita selalu mengatakan, saya mau tahu, saya mau tahu. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa. Kita akan jadi orang-orang yang banyak belajar. Pelajari deh, Bapak Ibu semua ya. Apalagi kita semua kan punya anak ya. Anak-anak kita itu kan waktu masa kecil, itu kan seperti spons ya. Apa saja diserap. Kenapa nggak seperti itu? Karena mereka selalu mempunyai sikap mental, saya mau tahu. Karena kan belajar banyak hal. Makin kita dewasa, makin kita seringkali kita ya udah berusaha menutup diri. Nah, ini akhirnya seringkali kita mengalami hambatan. Harusnya kita bisa melejit lebih baik, kita malah mentok. Macam-macam. Entah itu di parenting, entah itu kita di bidang kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita gitu. Seringkali kalau kita merasa saya sudah tahu, nah itu mentok.
Tapi kalau bilang, saya mau tahu lebih lagi. Nah, ini kesempatan untuk kita membuka diri. Ini juga penghambat mengapa banyak sekali orang pada saat kita berkomunikasi, ada seringkali hambatan-hambatan. Rasa kita sudah tahu, tapi kalau kita bilang, saya mau tahu lebih lanjut. Nah, ini membuka untuk kita komunikasi biar tahu banyak informasi lebih lanjut. Ya. Itu yang pertama ya, diganti oleh saya mau tahu. Siapa di sini yang mau tahu lebih lanjut? Tulis di chat, katakan saya. Ayo. Oke ya. Oke, good. Kita senang nih. Bapak Ibu semua di sini antusias semua ya belajar ya. Good. Oke. Nah, yang kedua, silakan diklik. Tidak mampu bilang apa? Saya pastikan mampu. Nah, ini berarti apa? Kita membuat sebuah kepastian. Saya pastikan mampu. Artinya apa? Kita perlu belajar, cari tahu bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Orang-orang yang seperti ini pasti akan melejit. Saya sampai hari ini, Bapak Ibu, saya sama seperti Bapak Ibu semua, saya juga masih belajar tentang parenting. Belajar dari buku-buku, ikut seminar, bahkan dari luar negeri semua saya belajar. Untuk apa? Tujuannya supaya saya menjadi orang tua yang lebih baik. Jangan saya bilang apa? Saya nggak mampu jadi orang tua yang terbaik. Nah, pertanyaan saya, anak-anak Bapak Ibu dilahirkan, emang itu kebetulan? Yang kedua, pertanyaan saya, anak-anak Bapak Ibu emang lahir ke dunia, itu kepengennya mereka atau kepengennya Bapak Ibu? Nah, kita mesti sadarin. Ini sebuah kalimat yang diucapkan oleh guru saya di bidang parenting. Ini kalimat saya begini, anak Anda lahir, itu karena Anda yang ingin atau anak Anda yang ingin? Semua anak lahir karena keinginan dari orang tua. Karena itu sebagai orang tua kita mesti ambil tanggung jawab. Karena kita yang mengizinkan dan kita memutuskan anak itu lahir, kita juga harus belajar bagaimana jadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena ini yang sering terjadi. Dikatakan, udahlah, saya kan jadi orang tua, yang penting saya kerja, kumpulin uang. Akhirnya ini berakhir di kita ke sekolah-sekolah ataupun juga di ruang-ruang seperti ini, saya banyak hal sekali menerima gini. Banyak orang tua yang ibaratnya mau jadi hanya tahu beres gitu. Ibarat ini. Kayak saya punya ilustrasi ya. Kita punya pakaian kotor di rumah. Kita nggak sempat nyuci. Akhirnya kita masukin pakaian kita semua ke laundry. Kemudian kita bayar dan kita terima beres. Nah, ini seringkali kita sering jadi seperti itu. Banyak orang tua yang anggap anaknya seperti, ya udah deh, taruh di sekolah, di laundry ini deh, pulang-pulang beres. Nah, ini terjadi seperti ini. Saya pernah menerima sebuah kasus coaching. Saya minta di coaching oleh seorang orang tua. Orang tua ini punya usaha yang cukup besar dan luar biasa. Waktu coaching ya terjadi apa? Ini real case ya. Saya pernah menangani, saya coaching di salah satu mall di Jakarta, bilang, Pak, ini anak saya ya, saya titip ya, tolong di coaching ya. Terus, Bapak Ibu kemana? Saya mau belanja ke mall. Mau belanja. Nanti 2 jam lagi saya balik ya. Saya jemput gitu. Saya dalam hati, ya ampun, ini orang tua kayak enak banget ya, jadi moto beres. Nah, orang tua seperti ini yang seringkali bermasalah. Saya pun ditegur oleh guru saya, bilang, kamu jadi orang tua, ini kamu mesti pastikan belajar tentang parenting. Jangan prinsipnya adalah jadi orang tua yang hanya mau tahu beres. Kita mesti belajar ya, sama-sama. Saya sebagai orang tua, kita sama orang tua kita sama belajar ya. Yang berikutnya adalah, boleh di next, saya coba diganti apa? Saya akan lakukan yang terbaik. Nah, ini adalah sebuah bentuk usaha bahwa kita mau lakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik yang kita bisa ya, kita akan lakukan yang kita mampu, kita akan lakukan seperti itu. Oke? Sekarang next, boleh next dibantu, Vegel. Nah, saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya teknologi itu ancaman atau peluang ya?
Yo, teknologi itu ancaman atau peluang ya. Nah, sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu, boleh kita ini, mari kita belajar dulu apa sih definisi dari teknologi. Ancaman peluang, oke, ikut ya. Saya mencari dari Merriam-Webster dikatakan bahwa teknologi itu punya definisi seperti ini. Ya, ini definisi keren ya. Yang satu adalah practical application of knowledge. Jadi penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Contohnya adalah teknologi di bidang medis, ya kan? Medis kan terus-menerus bertumbuh kan. Kayak kita tahu sendiri kan, mengapa pengobatan makin mahal saat ini kan? Karena banyak alat-alat yang sangat canggih kan. Bahkan saya waktu kemarin ke menemani mama mertua saya ke dokter gigi di Denpasar, alatnya canggih luar biasa. Dia bisa melakukan scanning untuk di situnya. Jadi kalau dulu itu, kalau kita mau ronsen gigi, mesti bawa ke rumah sakit atau mana bagian klinik untuk di ronsen. Nah ini si dokter canggih. Di alatnya dia punya alat, dimasukin itu ada kayak kamera, langsung di ronsen saat itu juga. Semua alatnya sangat canggih. Saya nanya, berapa alatnya itu harganya? Ya lumayan lah, 1 mobil kata dia. Dia bilang, wow, luar biasa ya. Itu kecanggihan teknologi. Jadi penerapan praktis dari teknologi di bidang, contohnya di bidang kesehatan, medical. Juga di bidang lain, di bidang edukasi, di bidang namanya apa? Di bidang lain, contohnya di bidang arsitek atau segala macam ya. Bahkan saya punya teman di Jakarta, dia kebetulan salah satu punya usaha itu di bidang panel listrik. Satu ketika saya pernah menemani dia mengunjungi site-nya dia. Jadi dia waktu itu mengunjungi site, dia harus mengukur seberapa sih ruangan itu besar. Dulu kan kalau kita ukur ruangan kan pakai namanya meteran ya, diukur ya. Dia menggunakan sebuah alat kecil, tembak, gitu ya. Itu langsung muncul dari tempat dia ke ujung situ, panjangnya berapa meter. Canggih sekali ya, itu kemajuan teknologi. Bahkan karena dia buat panel listrik, dia untuk dia ngecek panel listrik, waktu itu sebelum sekarang tren zaman namanya termometer, dia dari jauh ya, dia bisa ukur jaraknya berapa, dari jarak berapa bisa kedetek panasnya berapa, karena dia bidang elektrikal ya. Jadi di penerapan teknologi, keren banget. Apalagi sekarang zaman-zaman namanya era robotik. Di Indonesia mungkin sebentar lagi akan muncul ya, kalau nanti Bapak Ibu ke restoran, nanti yang datang waiter-waiternya nggak datang, tapi robot. Mungkin pernah lihat ya di Instagram ya, ada mesin robot datang, yang datang adalah robotnya bawa makanannya, kita tinggal ambil. Ya kalau kita lihat yang sederhana, contohnya kalau kita apalagi kita sama-sama di NSC ini ya, kalau kita makan sushi kan salah satunya di bukan sebut merek ya, Gigi Sushi ya di Soho kan udah pakai rel itu ya, datang gitu ya. Nah, itu nanti yang lain akan jauh lebih keren. Jadi yang datang itu kendaraan sampai di meja kita tinggal ambil. Robotik itu penerapannya akan sangat-sangat luar biasa seperti ke depan. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan besar menggunakan teknologi itu untuk mesin penjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah rutin, dia ada mesin penjawab secara otomatis. Dan bahkan yang pernah saya survei, pernah saya tahu, ada beberapa lembaga customer service, itu waktu di telepon, itu yang jawab itu suara robot yang sudah direkam. Jadi dia bisa mendeteksi kita ngomong apa, nanti jawabannya apa. Keren banget ya. Karena mereka dibekali dengan namanya artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah ini contoh penerapannya dalam teknologi. Atau gini, sebuah kemampuan yang diberikan untuk penerapan praktis. Contoh apa? Penghemat namanya bahan bakar. Itu juga namanya teknologi. Waktu saya belajar seperti ini ya, kok bisa ya bahan bakar jadi lebih hemat ya? Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, ada sebuah alat mesin yang dipasang di sebuah mobil, akhirnya tarikan mobilnya jadi lebih enak. Terus bensinnya lebih irit. Mungkin juga ada yang menggunakan, karena saya juga pakai. Nah, waktu saya tanya kepada teman saya yang mengerti elektrikal, dia bilang apa? Oh gini sebenarnya, kalau listrik kan ada gelombang, naik turun. Semakin naik turun yang tinggi, itu menyebabkan boros.
ada penggunaan bahan bakar. Nah, kalau gelombang listrik itu bisa dibuat stabil, gerakannya stabil, lebih kecil gelombangnya, ideal, itu kan buat irit. Nah, alat itu dibuat untuk apa? Menyeimbangkan gelombangnya. Itu penerapan di teknologi. Bahkan yang akan tren ke depan adalah namanya mulai akan muncul namanya mobil listrik. Katanya sekitar 2-3 tahun lagi akan mulai makin marak ada mobil listrik yang akan murah di Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, tentu saja kalau kita menggunakan sekarang mobil dengan bahan bakar bensin, itu nanti akan udah nggak laku lagi. Nanti semua akan serba namanya menggunakan listrik ya. Jadi contohnya seperti ini. Terus berikutnya ada apa? Manner of accomplishing task. Jadi apa? Menggunakan teknologi itu sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kayak dulu kita mau belanja ke pasar ya kan, repot. Misalkan ibu-ibu mau belanja ke pasar, mesti bawa buku satu-satu dulu ya. Nah, kayak sekarang kan kayak nggak mungkin ya. Kita belanja supermarket, nggak keren bawa buku ya. Sekarang pakainya di handphone. Ada aplikasi notes gitu ya. Entah pakai Evernote, Google Keep, ya kan, atau apa gitu. Jadi kita mau belanja, ada checklist. Saya belanja apa ya? 1, 2, 3. Oke, ada belanja, centang, centang, centang. Nah, itu kan penggunaan teknologi ya di keseharian kita. Atau kalau sama seperti saya, dengan namanya mengerti IT, kita ada namanya istilahnya cloud computing. Jadi kita bisa simpan data di cloud gitu ya. Cloud itu kayak awan gitu ya. Sebenarnya server yang ada di mana-mana. Jadi kita bisa simpan. Nah, ini media penyimpanan. Atau bisa jadi juga adalah penggunaan teknologi untuk di aspek-aspek tertentu. Contohnya adalah di pendidikan seperti sekarang. Penggunaan Zoom seperti ini, terus penggunaan bermacam-macam lah yang kita bisa pakai. YouTube salah satunya itu adalah media untuk kita belajar. Atau kita banyak juga bisa khusus secara online. Kan keren banget ya. Sekarang ini semua serba menarik ya. Ada beberapa teman saya ya, dia belajar gitar itu ambil kursus di Udemy, ya kan? Itu bayarnya murah sekali. Kalau sekarang kan kalau kita belajar gitar di kelas musik yang beneran, itu kan bayarnya mahal, bisa jutaan ya. Satu kali pertemuan bisa berapa ribu. Dia itu biaya satu kali pertemuan kita, misalkan katakan 200.000, itu biaya kursus dari basic sampai advance di Udemy. Dan sudah lulus, dapat sertifikatnya. Keren banget ya. Jadi teknologi itu membuat menjadi semua jadi mudah, murah, dan praktis ya. Oke, saya akan menyederhanakan dengan sebuah video. Kita akan nonton video. Apa sih definisi dari teknologi? Boleh, silakan. Today we are going to answer the question, what is technology? When you think of technology, what do you think of? A telephone? A camera? But what about a table or a chair? Would you consider that technology? Let's investigate to find out. In the dictionary, technologies are things created by humans that can make our lives easier or solve problems. All humans have basic needs, such as getting water and food and having a shelter. Technology is a way to make this easier. Instead of going down to the lake to get water, humans invented a way to bring it straight to our homes with indoor plumbing. Some technologies have wires and plug into the wall, like microphones. Microphones help to record sound. Laptops help us get information, type papers, talk to friends, and much more. But some technologies do not have wires at all. Umbrellas help to keep us dry in the rain, and a lock helps to keep our things safe. A pencil helps us write down information, and a fork helps us to eat food. So let's go back to our first question. Is a chair and a table a technology? Nah, mari sekarang kita diskusi. Jadi, teknologi itu ancaman atau peluang ya? Nah, ayo, silakan kita diskusi. Boleh ketik di chat-nya atau juga boleh kita open mic-nya. Bapak Ibu sekalian boleh, silakan. Yang mau komentar? Peluang, oke. Peluang. Ada yang merasa teknologi sebagai ancaman? Nah, ini keren-keren ya.
Semua jawabannya teknologi sebagai peluang ya, kesempatan ya. Oke. Oke, peluang ya. Karena saya pernah juga menyampaikan di sebuah forum, menganggap teknologi adalah sebuah ancaman gitu ya. Ini banyak yang berpikirnya baik ya, positif ya. Oke, kalau gitu kita next ya. Boleh Vegel next? Nah, kita akan melihat bagaimana teknologi itu mengubah dunia. Seperti apa yang terjadi ya? Coba next. Nah, ini sebuah data. Nah, ini kita bicara pakai data. Dari World Economic Forum. Di World Economic Forum. Di bawah ada sumbernya. Nanti kalau Bapak Ibu yang pingin materinya, nanti bisa kontak ke kita, nanti kita bisa berikan materinya ya. Jadi di World Economic Forum dikatakan bahwa ini ya, lihat ya, pertumbuhan produktivitas dari tahun 1760 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan yang luar biasa. Kalau lihat di sebelah kiri, itu adalah angka output per jam ya. Nah, angka output per jamnya itu meningkat secara luar biasa. Dari waktu 1760 hanya 100, dan di 2010 datanya itu ada di 3.000. Hampir mendekati ke 3.000. Lompatannya sangat luar biasa ya. Kayak kita lihat ya, di sini yang terjadi adalah pertumbuhannya apa? Pada saat mulai muncul namanya X-ray, muncul namanya penggunaan plastik, muncul penggunaan namanya tank, ada namanya nuklir ya, waktu saat perang dunia II ya, ada nuklir ya, terus mulai muncul namanya teknologi, email, ATM, internet ya, makin luas tuh ya. Kemudian penggunaan muncul namanya adalah Bitcoin seperti sekarang. Nah, ini membuat kita itu menjadi makin dipermudah. Nah, coba next. Ini ada data yang dirangkum, teknologi yang berkembang ya. Contoh ya, tahun 1440, Gutenberg Printing Press. Jadi, kalau kita belajar sekarang, kita tahu namanya layoutnya koran seperti apa atau buku, itu namanya Project Gutenberg ya, seperti itu. Jadi ada layout itu adalah teknologi. Terus 1608 ada teleskop, 1790 mesin jahit, ya kan? 1816 telegraf, bola lampu 1879, kan? Teknologi diesel 1893, ya kan? Televisi 1909, ya kan? Tuh ya. Penemuan apa? Penisilin ya kan? 1928, radio 1933 FM ya. Terus jam atom ya 1948. Hard disk 1956. Penggunaan muncul namanya email pertama kali ya 1971. Sampai kita lihat yang sekarang apa yang paling kanan saat ini nomor ke-7 seperti ini kan. Ada namanya apa? Browser, DVD, USB, Netflix, Google, Bluetooth, iPod, iTunes ya kan. Facebook, YouTube, Twitter, Bitcoin, dan seperti sekarang yang lebih terkenal lagi adalah zamannya Metaverse ya kan, terus juga ada lagi namanya NFT ya kan. Nah, ini hal-hal yang sekarang makin marak di dunia saat ini ya. Oke. Boleh next lagi? Nah, dulu seperti ini kan, kayak kita kan, kalau kita amati kan, orang pakai telepon. Nah, waktu awal-awal telepon itu mulai digantikan dengan namanya Skype, ya kan? Terus dulu ada orang suka mengkoleksi foto-foto, ya kan? Sekarang pakai aplikasi Tumblr, ya kan? Atau orang-orang buat notes penting pakai Pinterest. Orang dulu seneng namanya lihat jendela buat lihat pemandangan gitu ya. Sekarang orang diganti dengan nonton di YouTube. Apalagi kayak TV seperti itu ya. Terus orang mau cari peta pakai Foursquare. Foursquare sekarang kayak udah nggak tren ya, waktu dulu sempat tren, sekarang orang pakai Google Maps ya kan. Kartu nama, cari koneksi pakai LinkedIn. Ya. Saya waktu kemarin pernah ikut satu seminar yang diadakan oleh LinkedIn Asia Tenggara. Pembicaranya itu salah satu yang pemegang di Asia Tenggara itu ada di Singapura, orang Indonesia. Dia menunjukkan bagaimana caranya mencari orang yang tepat menggunakan LinkedIn untuk merekrut karyawan dan segala macam dengan berbayar. Nah, keren banget kan?
Dulu kita kan mesti kan kumpul kartu nama. Sekarang pakai LinkedIn, kita bisa cari orang-orang yang tepat di situ. Instagram ya kan, buat kita lihat-lihat kayak foto gitu ya. Terus apa? Yang senang nulis. Dulu kita kan nulis di buku ya. Modelnya apa? Bikin diary atau bikin apa gitu ya. Sekarang orang curhatan-curhatan Pak. Bisa tulis di Facebook, bisa tulis namanya di WordPress gitu. Atau hal yang singkat gitu ya. Yang kita bisa kan punya quote-quote atau apa pakai namanya Twitter, microblogging ya. Sekarang udah mulai juga berpindah ke Instagram. Jadi hal ini adalah yang mengubahkan dunia kita sampai saat ini. Betapa teknologi benar-benar mengubah kita. Nah, kalau kita nggak mengikuti perkembangan dan kita berubah, repot nanti. Kita akan terlindas oleh zaman ya. Kita masih ikutin supaya kita nggak gaptek-gaptek banget gitu ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu ya, paling penting teknologi maju, kita nggak bisa membatasi anak. Tugas kita adalah, kita sebagai orang tua adalah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Sehingga anak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini penting ya. Kenapa? Saya pernah satu ketika menerima seorang anak muda di coaching sama saya. Orang tuanya minta. Dia bilang gini, aduh Pak, saya ngurusin anak saya ribet ya Pak ya. Dia lebih canggih. Saya nggak bisa kayak melarang dia untuk melihat hal-hal yang tidak baik di internet. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu kan bisa larang segala macam. Diblokir lah segala macam. Tapi jangan salah, anak-anak kadang-kadang jauh lebih pintar. Mereka, kalau mereka ngerti, cara membuka blokir itu ada. Bisa di-search di Google, di YouTube, pakai VPN. Nggak ngerti bisa pakai VPN. Anak-anak sekarang itu luar biasa. Makanya kita sebagai orang tua, mungkin kita secara teknologi mungkin kalah sama anak-anak kita. Tapi ingat, kita bisa membekali mereka, memberikan mereka nilai-nilai. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini untuk kebaikan ke mereka juga ya. Oke, next. Boleh next, Pegel? Nah, dunia luar seperti apa? Dulu orangnya senang keluar. Ini yang terjadi di luar negeri. Orang luar negeri sekarang apa-apa belanja di eBay, di Amazon. Bahkan teman saya di Amerika, dia dulu senang beli buku. Sekarang dia langganan buku di Amazon. Yang luar biasa apa? Dia beli buku, tiap bulan Amazon kirim buku dia gratis. Nggak usah bayar dulu. Kalau cocok baru bayar. Kalau nggak cocok, kamu bisa balikin. Keren ya? Membuat orang hanya di tempat aja untuk belajar. Nah, sebuah hal yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa gunakan dengan baik, ini sebuah kesempatan untuk kita belajar. Dulu kita jadi orang tua mau belajar parenting kan ribet ya, susah. Nggak ada kursus. Sekarang banyak. Di YouTube segala macam kita banyak bisa belajar tentang parenting. Tapi pastikan ya, pelajari parenting dari guru yang tepat. Jangan sampai kita juga belajar dari guru yang salah, nanti menyebabkan kita juga salah. Ya. Kita di sini juga bisa ngobrol-ngobrol, di sini juga ada beberapa di NSC ini beberapa juga psikolog yang bisa memberikan saran kira-kira seperti apa ya. Oke, next. Lagi. Nah, saya menemukan ada sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Carol Dweck. Ada yang pernah baca bukunya? Judulnya adalah Mindset. Mindset adalah psikologi untuk kesuksesan. Nah, kita seringkali kan menganggap bahwa hadiah kita terbesar buat anak-anak apa? Kasih fasilitas, kasih yang baik. Tapi apa? Ini penelitian dari Profesor Carol Dweck. Dibilang apa? Hadiah terbaik, ini saya kutip dari bukunya dia ya. Kalau Bapak Ibu mau baca, bagus sekali. Kayaknya diterjemahkan juga ke Indonesia ya. Tinggal beli di Gramet, kalau malas kan bisa beli juga di Topet atau apa ya, tinggal beli. Bahkan kemarin saya lihat kayaknya ada yang, bahkan ya, ada yang jual versi bajakannya loh di internet ya. Bajakan maksudnya apa? Fotokopi. Karena kalau buku les itu, makanya saya bilang belajar itu sekarang makin murah ya. Nah, jadi buku Carol Dweck ini karena saya membaca versi aslinya, dikatakan seperti ini. Hadiah terbaik yang orang tua bisa berikan pada anak adalah mengajari anak-anak mereka
untuk menyukai tantangan. Apa? Berarti apa? Menyukai tantangan. Kadang ini terjadi. Kita jadi orang tua kan dulu susah. Kebetulan kita diberkati Tuhan, punya bisnis atau punya pekerjaan, kondisi finansial makin oke. Anak-anak jadinya dimanjakan, diberikan kemudahan-kemudahan. Akhirnya anak-anak kita nggak jadi tahan banting. Nah, anak-anak perlu dilatih untuk namanya menyukai tantangan, ya kan? Belajar namanya salah, menyukai usaha, terus belajar. Karena saya tahu, kita waktu zaman dulu jadi anak-anak, kan pasti kita semua mengalami orang tua kita jarang memuji kita. Yang terjadi sekarang, seperti kata profesor ini, anak zaman sekarang itu lebih sering dipuji. Ada dampaknya juga yang tidak baik, kalau anak-anak itu nggak juga dilatih untuk menghadapi tantangan mental. Karena dia perlu belajar untuk bertumbuh. Jadi, kita jangan buru-buru, kalau kita punya anak, ada masalah, kita langsung intervensi. Kita kasih kesempatan buat dia belajar. Sambil kita monitoring, awasin. Pada saatnya kita bantu. Karena kalau kita bantu, nanti masalahnya adalah apa? Pada saat nanti Bapak Ibu sudah nggak ada, anak itu jadi dewasa, anak itu akan kebingungan. Karena nggak punya namanya kecerdasan menghadapi tantangan. Orang bilang namanya adversity quotient. Mudah nyerah, nah, itu repot. Nah, ada seorang yang sangat baik di Indonesia, saya kenal baik, dan saya juga sangat senang dengan karya-karyanya dia. Boleh di next, namanya ada Profesor Renal Kasali. Boleh next, Pegel. Nah, dia bikin buku namanya Strawberry Generation. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca bukunya? Ada yang sudah pernah baca? Belum ya? Nah, ini buku yang bagus. Khusus buat Bapak Ibu ya. Khusus buat Bapak Ibu yang hari ini hadir, silakan buka di kolom chat. Saya sudah kirimkan sesuatu hadiah buat Bapak Ibu ya. Ini jangan di-share ya buat Bapak Ibu yang hadir ya. Bapak Ibu bisa baca. Ini saya juga dapat share dari grup kita. Kebetulan ada grup di sana, ada profesornya juga pernah men-sharekan buku ini ya. Nah, ini bisa baca. Jadi Profesor Renal Kasali bilang gini, anak muda sekarang itu kayak stroberi, kelihatannya matang tapi ternyata rapuh. Nah, nanti di buku itu Bapak Ibu kan bisa belajar, ada tips-tips ya. Ini sangat menarik, ya kan? Bahkan dibilang apa? Banyak orang sekarang yang terjadi adalah apa? Sekolah tinggi-tinggi, punya gelar tinggi, tapi tidak siap kerja. Karena apa? Skill-nya tidak diperlengkapi. Nah, ini yang jadi masalah. Orang-orang yang nggak siap. Ya. Itu ya. Ini ada sesuatu yang punya nih. Kak Diana sudah punya. Nah, keren ya. Yang lain kalau belum, yang datang ke hari ini secara live, beruntung saya kasih bonus ya. Buat Bapak Ibu bisa baca. Dibaca, bagus banget. Karena saya juga sangat terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran beliau. Salah satu yang keren begini, kadang kita suka salah ya. Harusnya mudah dibikin susah, susah dibikin mudah. Contoh, ini Profesor Renal Kasali cerita. Waktu dia pertama kali lulus dari seorang dokter, dia datang ke Indonesia, dia kembali ke UI, dia mengikuti sidang di namanya apa? Disertasi ya, S3 seorang dokter yang udah berumur. Dia disidang oleh 20 orang dokter. Dan ditanya pertanyaan yang susah setengah mati sampai dokter itu stres. Kemudian profesor bilang ini, jadi gini ya cara orang Indonesia untuk tes calon dokter. Ini kebalikan dengan yang terjadi oleh di Amerika sana. Di Amerika, kalau pada saat sidang, seorang calon dokter nggak bisa, dosen akan bantu. Nah, saya nggak tahu sih, ini memang sebuah budaya, culture yang terjadi di Indonesia kan. Kalau anak sekolah terlalu mudah tuh soalnya, dibikin jadi makin susah. Pokoknya sampai anak nggak bisa, kita jadi pendidik baru puas. Lah puas itu. Padahal salah. Tujuan makna dari edukasi adalah memaksimalkan potensi. Edukasi dari kata eduko, mengeluarkan dari dalam keluar. Nah ini seringkali yang terjadi seperti itu.
kebalik ya. Hal yang harusnya kita buat jadi permudah, tapi dibikin jadi susah. Harusnya seorang anak kuat dalam tantangan, tapi dibikin mudah. Nah, kebalik. Jadi hati-hati ya. Nah ini kalau nanti baca, akan terinspirasi dan banyak pemikiran-pemikiran beliau yang sangat keren. Saya sangat-sangat amazed dengan pemikiran-pemikiran dari profesor ini. Nah, lanjut lagi, ada satu yang menarik lagi. Ini sebuah saya juga pelajarin dari apa sih yang perlu dipersiapkan kita sebagai sebagai orang tua. Kita juga perlu mempersiapkan, namanya adalah kita punya namanya life skill. Nah, boleh next? Tegel? Ada yang pernah baca buku dari ini? Ellen Galinsky? Siapa yang sudah pernah baca? Bapak Ibu? Nah, saya baca buku ini dan amazing ya. Dikatakan ada 7 kompetensi, 7 life skill, esensi yang harus dimiliki oleh anak. Dan juga waktu saya baca, ternyata ini juga kita orang dewasa juga perlu sebenarnya. Di dalam bukunya Man of the Making, ya kan? Ini ada 7 esensi, ya. 7 essential life skill. Boleh klik yang pertama? Yang pertama adalah punya fokus dan self control. Nah, ini bicara lebih kepada kecerdasan emosional. Orang-orang yang cerdas secara emosional, itu dia mampu fokus dan punya kendali diri. Ya. Banyak kita seringkali kan, lagi makan, sibuk sambil main handphone, melakukan sesuatu yang lain, seolah multitasking gitu ya, tapi kita nggak fokus. Nah, mari kita belajar teknologi yang membantu memudahkan kita, tapi kita juga belajar untuk kita fokus. Nah, dan punya kita kendali diri. Banyak orang apa? Marah tapi nggak menyadari kalau diri dia marah. Sedih nggak menyadari bahwa dirinya sedih. Galau nggak menyadari kalau dirinya galau. Nah, ini kita belajar seperti ini ya, esensinya ya. Yang kedua, next, yaitu punya perspektif, ya kan, bisa melihat dari big picture. Nah, ini juga penting ya. Anak dilatih melihat dari gambaran besar. Dia belajar teknologi. Teknologi sekarang tulisnya, misalkan kita sekarang belajar tentang namanya teknologi namanya NFT atau metaverse sekarang. Nanti 20 tahun ke depan mungkin ada berubah yang lebih canggih lagi. Kita belajar melihat, oke, teknologi itu kan untuk memudahkan. Tapi tujuannya apa? Nah, kita mesti mengajarkan anak tujuannya apa. Dulu, zaman-zaman dulu, kita mungkin jadi anak-anak dilarang untuk main game. Sekarang beberapa malah anak-anak yang canggih-canggih mereka bikin game, ya kan? Bahkan beberapa saya melihat mulai ada perubahan. Ini karena saya punya teman saya ini ada seorang juara gamer. Dia cerita sama saya, bro, sekarang nih beda ya, anak zaman sekarang ya. Itu mereka main game, mereka punya barang di game itu, mereka bisa jualan di game. Mungkin kayak kita nggak tahu. Kadang-kadang kita perlu ngintip-ngintip apa yang dilakukan oleh anak kita. Saya pernah melihat ada sebuah status dari seorang anak remaja, pasang status di Instagram muncul, dia bilang apa? Kesel, ditipu katanya sama temennya dia. Dia memberikan produknya, tapi orang itu nggak bayar. Nah, kita sebagai orang tua mesti mengajarkan kenapa? Kelihatannya baik-baik saja, tetapi kalau kita nggak menyadari, dia kan punya dunia lagi, namanya dunia digital. Karena itu kita sebagai orang tua, challenge-nya ini makin menarik, makin challenging. Kita mesti belajar lebih lagi tentang parenting seperti ini. Ajari anak-anak untuk melihat gambaran besarnya, big picture-nya seperti apa. Next lagi, yang ketiga. Ini baru 2 ya. Yang ketiga adalah cara berkomunikasi. Nah, ini penting. Saya belajar bahwa tidak semua berbicara itu berkomunikasi. Bicara tidak berarti komunikasi. Makanya seorang penulis buku namanya John C. Maxwell mengatakan apa? Leader bisa bicara tapi belum tentu bisa berkomunikasi. Kita perlu belajar caranya berkomunikasi. Next lagi, ya. Yang keempat. Nah, bagaimana kita membangun sebuah hubungan, connection. Belajar A, belajar B, belajar C. Apa hubungannya ya? Apa korelasinya ya? Apa sangkut pautnya? Nah, ini kita belajar cara berpikir.
apa hubungan-hubungannya ya. Ini kita perlu melatih anak kita belajar. Jadi ini lebih arahnya mengajarkan anak-anak menjadi kreatif nanti di situ. Next lagi yang kelima, belajar berpikir kreatif, kritis ya. Kritis di sini artinya apa? Dia berdasarkan pada fakta dan data. Jadi nggak bicara berdasarkan oleh asumsi ya. Next lagi, 6. Nah ini penting ya, berani mengambil tantangan challenge ya. Challenge berani mengambil biar jadi maju. Yang ketujuh terakhir, nah mampu memotivasi diri, self-directed, dan memotivasi untuk terus-menerus belajar. Nah kalau 7 hal ini, esensi ini kita semua punya, apalagi ini kita sebagai orang tua punya, wih keren banget. Saya sering kali ketemu ya orang tua begini. Di luar MSC ya, ini karena yang saya pernah tangani ya. Dia marahin anaknya, bahkan sampai mukul anaknya. Habis itu nyesel. Dia bilang ini, Pak, kenapa ya saya nggak bisa mengendalikan diri saya ya? Saya nyesel. Nah, artinya Pak, orang tua pun perlu belajar untuk cerdas secara emosi, mengendalikan dirinya. Kita kalau terlalu nggak punya kendali diri, akhirnya kita nggak tahu nih dampaknya apa. Orang-orang yang punya self-control dan fokus, dia akan mengetahui segala macam tindakannya, itu kira-kira dampaknya ke arah mana. Nah, ini kita perlu belajar ya. Oke, saya mau ada sebuah tips, tapi ini cukup nggak ya? Waktunya ya? Sampai 10 menit lagi ya? Masih ada 10 menit lagi, Kak. Oke, saya punya tips. Nanti ini buat kita latihan ya. Ini tips bagaimana kita menjadi seorang orang tua yang baik. Ini cara berkomunikasi. Penting ya. Coba next boleh. Saya punya tips untuk untuk sebagai kita sebagai parent ya. Coba next lagi. Next lagi. Namanya teknik APA. Nah, APA ya. APA itu sebuah singkatan ya. Kalau kita misalkan punya anak kita ada komplain atau kita mengeluh ya. Kita seringkali kan langsung mengarahkan. Nah, padahal sebelum itu ada tahapan-tahapannya ya. Coba, boleh next klik. Yang kedua. Nah, kita itu anak-anak itu kita perlu belajar. Ini pelajaran EQ dan juga pelajaran tentang komunikasi. Kita akui dulu perasaannya. Setelah kita mengakui, acknowledge, kita pahami perasaan. Ingat ya, kata kuncinya adalah perasaan. Akui emosinya ya, karena kebutuhan dasar manusia adalah diakui emosinya. Emosi dasar manusia itu secara sederhana itu 3. Manusia pasti keinginan terdalam itu pengen dicintai, ya kan? Yang kedua adalah perasaan namanya dipahami, dimengerti. Yang ketiga namanya punya kendali diri. Kan? Manusia selalu emosi dasar kebutuhan di situ. Jadi kita perlu menggali seperti ini. Setelah kita akui dan kita pahami, kemudian baru yang berikutnya adalah kita arahkan. Arahkan apa? Arahkan pikiran dan tindakannya dia. Coba klik. Nah, pikiran dan tindakannya dia. Kita arahkan. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Saya sudah buatin namanya formula kalimatnya. Tinggal dipakai. Sederhana ya. Contoh ya. Contoh. Coba klik next. Kita belajar namanya akui ya. Gini, contoh ya. Misal kita di rumah punya asisten rumah tangga ya. Rumah tangga, kemudian asisten rumah tangga kita melakukan tindakannya tidak baik. Misalkan kita nih di sebenarnya sini. Di sini rata-rata ini parent yang ikut banyakkan ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Coba saya cek ya. Nah, ini saya lihat banyakkan ibu-ibu semua nih. Manakah bapak-bapaknya ya? Nah, ini next time parenting kayak kalau bisa bapak dan ibunya hadir itu ya. Ini kebanyakan saya lihat ibu-ibu semua di sini. Nah, ini sering kasus ya. Saya pernah ketemu gitu ya. Kan
Kadang-kala misalkan itu. Misalkan yang sebagai cowok gitu, suami gitu ya. Istri kesel nih, punya asisten rumah tangga nih. Aduh, kerjanya nggak beres kan. Nah, kadang kan suami kan pengennya langsung mengarahkan, udahlah, kamu santai aja, tenang aja. Nah, itu kebanyakan istri merasa nggak puas. Nah, makanya mesti diakui. Seorang suami mesti bilang gini, ya, kamu pasti merasa kesel ya, kecewa ya, karena si Mbak udah misalkan memecahkan kita punya blender ya, kan? Udah memecahkan. Tapi masalah ini kan sebenarnya kita bisa apa sih? Nah, kita belajar apa? Kita bisa cerita seperti ini kan? Kita akui dulu perasaan ya kan. Saya merasa kamu pasti merasa kesel ya, karena sudah kecewa ya kan dengan tindakannya apa asisten rumah tangga itu ya. Nah, habis itu kita mulai yang kedua yaitu apa? Kita next yang kedua adalah pahami. Nah, pahami sama sederhana ya. Ya, kalau saya jadi kamu, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini ya. Terus yang ketiga, baru kita arahkan ya tindakannya. Ya udah, kalau gitu kamu sekarang ini deh, coba tenangkan diri kamu, nonton TV atau apa gitu ya, atau kita tenang ya. Atau juga anak-anak kita, dia kesel, kecewa contoh, aduh, saya hasilnya nggak bagus nih, ya kan? Misalkan contoh dia ikut tes gagal gitu ya, tes TOEFL gagal. Nah, kita juga orang tua bilang apa? Mulai dulu, akui. Ya, kamu pasti merasa sedih ya, karena kamu sudah capek-capek belajar, terus kamu ujian, tes TOEFL, tapi yang terjadi adalah kamu gagal. Ya, kalau papa atau mama jadi kamu, papa mama juga bisa merasakan hal yang sama. Soalnya kan arahkan akhirnya. Nah, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ayo kita belajar lagi supaya nanti next ujian kamu bisa hasil lebih baik. Enak nggak kalau kayak gini? Enak ya? Jadi kita belajar ya. Ingat ya, kita seringkali langsung kita mengarahkan. Padahal kita belajar akui dulu. Kamu pasti merasa begini ya, karena sudah ini ya. Ya. Kalau saja kamu baru kita arahkan.